Haleluya Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau memperhatikan kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau perkenankan kami untuk datang di hadirat-Mu. Musik tetap berjalan. Izinkan saya berdoa. Mari kita satukan hati kita, fokus kepada Tuhan Yesus. Salib yang ada di depan kami, itulah anugerah yang besar atas hidup kami. Terima kasih buat segala berkat Tuhan yang terlalu besar kepada kami. Manusia yang harusnya binasa, tapi Engkau rela hadir kepada kami, ada manusia yang berdosa, untuk melayakkan kami, untuk mengangkat kami, memberi pengampunan kepada kami. Sejumnya mana sejumnya? Bahwa Tuhan juga saya cuma berterima kasih aja atas bantuan doa, support yang luar biasa untuk almarhum bapak saya yang harus diberikan tempat yang terindah di sana. Saya ucap syukur dengan sangat pada bapak ibu semuanya, tim doa pagi yang dari awal sampai bapak kabudut membantu doa, soal untuk bapak ibu yang berkesempatan soal untuk pemakaman dan kebaktian. Itu aja sih. Terima kasih, matur nuwun, sangat membantu untuk penghiburan saya dan keluarga besar. Matur nuwun. Bapak Ibu, saya ini barusan saja, kan saya berternak. Itu ternak saya kena apa itu istilahnya aratan ya. Matinya itu sudah langsung plak gitu, sudah tidak nututi. Ya sudah, saya tetap bersyukur masih disisakan 2 ekor. Masih bersyukur disisakan Tuhan 2 ekor. Terima kasih Tuhan, saya bilang begitu. Dan itu yang putih-putih itu, saya tetap dengan sukacita ya. Saya lakukan aktivitas ya. Saya sendiri kan juga seorang Gojek. Nah, ketika saya setelah kejadian ayam saya mati itu, saya berusaha juga membantu ibu, karena waktu itu kan memang habis hujan. Membersihkan kos-kosan itu yang namanya sampah kalau kena air hujan itu kan 2 hari full saya kerja itu non-stop. Ya fisik oke saja. Habis bersihkan tempatnya ibu, belum selesai saya bersihkan tempat saya juga begitu. Ternyata kelelahan fisik saya tidak saya rasakan. Tapi saya tetap bersukacita itu. Saya senang-senang saja ya. Sambil di warkop saya main catur sama karaokean, sama aplikasi saya buka itu, saya buka kan, dapat orderan nganter ke Sidoarjo. 2 order langsung. Di tengah perjalanan saya itu tidak merasakan apa-apa. Tahu-tahu yang namanya punggung ini kayak kecekrem, tarik. Waduh, itu saya di jalan itu saya sudah nggak kuat. Akhirnya saya kuat-kuatkan sampai saya kirim orderan yang pertama. Selesai keluar dari komplek itu ada teman kebetulan yang sama dengan saya minta tolong. Kebetulan saya gagal, susah digosok.
pijet, digosok semua, sampai akhirnya saya sudah merasakan lega. Jalan kurang lebih 150 atau 200 meter, kumat lagi, dan disitulah saya ambruk sudah blek. Saya sempat telepon adik saya sudah tidak kuat, saya tolong. Di pojokan masjid itu saya sudah geletak, sudah sambil pegang begini, tidak kuat apa-apa, gerak tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya si Tirsa datang sambil bawa minum air hangat, saya minum, tapi masih sakit, tetap tidak kuat. Akhirnya hujan, saya diseret ke warkop untuk berteduh. Saya cuma mengkurep saja gitu, terus akhirnya ambulan datang. Punggung ini disemprot pakai painkiller, agak sudah lumayan. Saya masuk ambulan, dibawa ke RSUD. Dari sana saya ditangani, sudah agak hilang, dimasukkan di UGD itu, tapi saya tidak ada rasa apa ya, khawatir, tetap rasa sukacita gitu sudah ada. Akhirnya dirawatlah, selesai pulang. 3 hari dirawat, selesai pulang. Waktu kontrol malamnya itu saya badan panas lagi. Saat dikontrol di sana, tekanan tinggi, panasnya 39, tekanan 150 berapa gitu. Itu sudah tidak kuat, saya sudah diem. Sama dokternya sudah masuk lagi, masuk kamar. Saat di UGD, tekanan menjadi 170 sekian. Dan panas sudah tidak kuat, sudah meledak. Disitulah baru saya merasakan bahwa manusia itu nek wis gak iso apa-apa ya sudah pasrah, sudah ndak apa ya, akhirnya ya dengan berjalannya waktu dirawat, ternyata kok yang delalah ndak dapat kamar. Saya ditaruh di ruangan sementara untuk pasien-pasien yang ya wis apa ya kritis. Yang delala saya tidur di sini, belakang saya baru masuk kapundut. Itu sudah tambah, badan saya sudah kayak begini, sini kapundut. Sebelah bengok-bengok, sebelahnya sana paginya kapundut juga. Waduh Tuhan, saya kok ditaruh di ruangan yang seperti begini. Akhirnya ya mau tenang gimana coba? Sini bengok-bengok, sana bengok-bengok, sini keambil sana. Saya di sana itu 3 orang. Selama menunggu itu 3 orang kapundut. Nah ini kan membuat saya, walah ternyata manusia itu ya begini ya. Kalau sudah tidak berdaya, mau apa gitu? Mau sombong kayak apa? Makanya kita yang saat ini puji Tuhan kita bisa doa pagi, kita bisa sing, itu sangat memberkati banget. Makanya saya ketika saya diizinkan pulang itu saya akan tanya sama dokter, dok, saya ini sebenarnya sakit apa? Sama dokter diambil itu ditunjukkan, ini lo kolesterolmu api, asam uratmu api, ininya api, ini api, ini semua bagus. Sampai saya tanya, loh terus serangan jantungnya negatif. Tapi memang ada, saya tidak tahu istilah kedokterannya, ada yang sedikit tinggi, tapi itu wajar. Nah terus saya itu sakit apa dok? Gak kurang ajarnya dokternya itu cuma gini, ya cuman kurang healing gitu. Terus saya akhirnya yo ketawa sendiri gitu loh. Memang dicek secara medis semua baik-baik saja. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk tidak berdaya supaya saya diberi pelajaran Tuhan yang luar biasa. Ketika kita masih berdaya ini, mari kita gunakan untuk kemuliaan.
Kasih Tuhan tidak berdugaan, yang senantiasa memberkati, menyertai, dan memberikan hikmat pada kami semua. Kami hendak memilih firman, biarlah buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ngomong dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita sudah 1 bulan tidak beribadah doa pagi. Ya. 1 bulan. 1 bulan. Bulan Maret kan? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya berdapuk menjadi melayani untuk ibadah doa pagi. Mungkin Bapak Ibu sebelum Mas Dr. Eka menjadi ketua komisi KPK, dulu adalah saya. Ketua dan pengurus adalah menyusun acara ibadah doa pagi. Nyusun enak Bapak Ibu. Jadi saya 3 tahun tuh mungkin yang ajak doa pagi pernah saya melayani. Tidak pernah yang ngongkot tak enak. Tiba-tiba sejenak blokong untuk melayani doa pagi. Sekarang saya sudah menjadi ketua komisi, langsung jadi colok ketua komisinya. Masih melayani, waduh. Saya juga melayani tidak bisa Pak. Terus terang aja. Kalau nunggu saya mampu. Nah di sini saya juga belajar untuk merenungi sebagai firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan kita bersama firman Tuhan. Kita ambil dari tadi ada saksian dari Pak Rio. Pak Rio peternak ayam ditinggalin oleh Tuhan berapa? 2. Pak nanya apa? Bukti ya. Ya, kita nanti akan membahas 2 firman Tuhan. 2 ayat saja yang akan kita bahas pagi ini. Jadi berkat Tuhan yang diberikan oleh Pak Rio. Dan yaitu 2 ayam putih-putih suci Pak. Mari kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2 saja. Kita akan memahami bersama Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu satu kata saja sudah bisa kita jabarkan bersama. Apalagi ini 2 ayat juga bisa kita akan bersama, kita sharing bersama, belajar untuk memahami firman Tuhan. Saya juga akan belajar di sini karena saya juga kalau disuruh melayani rumah firman Tuhan juga podong dedeki aja. Akan saya bacakan untuk kita semua Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hidupmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berbahagialah kita mendengarkan, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan, meringati Jumat Agung.
yaitu bagaimana Tuhan Yesus untuk akan menebus semua dosa-dosa manusia. Untuk itu Bapak Ibu, sesuai dengan firman Allah, firman Tuhan yang akan kita bahas bersama, apa arti dari persembahan yang benar? Kita disuruh untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Apa arti dari persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah? Yang artinya kita ini dijadikan alat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya kepada sesama. Dan kita hidup juga Dia yang memberikan dan Dia yang merawat kita. Sesuai apa yang disampaikan oleh kesaksian dari Pak Rio tadi, hidup kita jangan disia-siakan. Kalau kita sudah sakit, tidak ada apa-apa. Untuk itu sesuai dengan firman Tuhan, persembahkanlah tubuh kita ini. Mumpung masih ada waktu, kita bisa melakukan segalanya untuk Tuhan. Baik menyampaikan firman Tuhan, kita belajar bersama. Jangan hanya kita menyampaikan saja, lakukan dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan juga berfirman, jadilah lilin-lilin kecil dan dalam kehidupan bagi sesama. Jadi Bapak Ibu, kita ditempatkan di mana saja. Itu bukan, itu Tuhan sudah melakukan. Kita ditempatkan di mana saja untuk menjadi lilin-lilin kecil yang bisa menerangi di sekitar kita. Baik orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, jadi kita bisa menerangi. Artinya bisa menerangi apa? Ya perbuatan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita. Inilah buat apa? Untuk menerangi dan menjadi garam. Garam itu asin. Kalau kita tawar, misalnya, garam asin dari kita bisa mengasihkan, bisa merasakan, dirasakan oleh sesama. Nah, artinya, yang inilah tubuh kita pakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu dengan kerendahan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Jadi Tuhan itu sudah mengajarkan kita begitu. Makanya kita itu diajarkan dulu untuk jadi lilin-lilin dan kehidupan bagi sesama. Ini termasuk pelayanan kita, persembahan kita, tubuh kita melalui apa? Melalui kehidupan kita di sekitar. Itu yang dikehendaki Tuhan agar kita lebih sempurna di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga tidak akan lama-lama karena juga kesaksian juga dibatasi, saya juga membatasi. Saya akan bersaksi sebentar. Kehidupan saya juga dulu tidak baik-baik saja, juga tidak punya apa-apa, dan saya dulu memang orang yang suka tawuran. Terus terang saya juga minum, masih bujang. Juga ke gereja jarang, mengenal Tuhan juga tidak. Padahal saya mulai kecil adalah orang Kristen. Sekolah itu kebetulan sekolahnya itu SDM, bareng dengan orang-orang yang mampu lah, anaknya camat, bupati di Surabaya. Kalau nggak ada pelajaran itu diajak lihat film, lihat bioskop aja. Pakai mobil camat yang yang kotak-kotak. TV. Ya. Bayangkan itu. Padahal juga saya tidak pernah ke gereja, terus jarang saja. Bekerja, Tuhan juga memberikan pekerjaan pada saya. Padahal juga saya sangat jauh dari Tuhan. Setelah lulus STM saya dengan pekerjaan di Trias. Di Trias juga begitu, banyak juga Bapak Ibu. Saya itu bekerja tuh gandeng dengan kontraktor dari Singapura.
Nah di Singapura juga begitu, aku suka minum rokok ya. Sampai sekarang saya masih merokok. Itu karena apa? Sampo apa? Marlboro itu asli dari Singapura. Sampai dibawa. Tiap kerja itu bawakan satu rokok. Pasti. Semuanya. Dulu saya itu SD juga, padahal juga nggak merokok. Setelah kerja bersama dengan orang Singapura itu, yang diajari juga kita minum. Setelah itu Tuhan memanggil saya tahun 1940. Saya diberikan pendamping hidup yang sungguh luar biasa. Tidak cantik, tapi cantik dalamnya. Sehingga saya berubah total 360 derajat yang tidak pernah minum. Akhirnya saya hadir di hadapan Tuhan membangun wilayah. Waktu itu Bapak Ibu saya juga langsung menjadikan sekretaris sama program. Tidak bisa berdoa. Berdoa itu aja jam-jam tersampai. Saya baru mengenal Tuhan selama 1 tahun. Setelah itu saya langsung jadikan majelis dia dijadikan langsung ketua KPK. Sungguh luar biasa Tuhan memanggil saya. Disitulah sampai setelah saya Daud jadi ketua komisi, langsung naik ketua wilayah sampai 3 kali Bapak. Bayangan saya itu bukan tidak siapa apa, 3 kali saya jadi wilayah. Kenapa? Tuhan dengan Roh Kudus yang menuntun saya dengan diberikan kesabaran untuk mendampingi warga wilayah. Bayangkan masih muda yang mendampingi sepuh-sepuh. Dan memang harus sabar. Itulah Roh Kudus menuntun saya. Berkat luar biasa. Mulai mobil cek mengalir itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Kenapa? Saya pernah benar-benar berserah, mempersembahkan tubuh saya. Saya sangat bersyukur sekali. Walaupun sudah pensiun Bapak Ibu, tetap sangat bersyukur. Berkat Tuhan selalu mengalir. Saya tidak pernah kekurangan. Karena saya ingin sekali mempersembahkan tubuh saya untuk Tuhan. Kapanpun saya mau. Karena saya untuk membantu Tuhan ini dari persiapan. Namun dari saya. Kenapa? Saya itu senang di lapangan, kerja langsung. Jadi apa yang diberikan Tuhan, mari kita kerja untuk bersama, untuk kasih, untuk bersama, untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah apa yang saya sampaikan ini. Bukan masyarakat, itulah Tuhan untuk dan saya. Saya pernah membaca apa yang disampaikan oleh Pak Rio waktu di grup. Bapak Ibu HP saya rusak, jadi 1 minggu saya nggak bawa HP. Baru tadi malam datang belum di konek. Pak Rio kapan hari harus juga baca nih. Ini juga ada hubungan dengan persembahan. Yang mana saya baca, saya lihat dulu monggo dibuka Matius 19 ayat 23. Mohon Pak Ketua untuk dibaca nih. Matius 19 ayat 23. Matius 19. Pak Rio dulu pernah mohon pencerahan. Mari kita belajar bersama-sama. Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ya, itu saya terdidik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Iwan dulu. Kenapa orang kaya tidak bisa masuk surga? Sudah banyak contoh ya waktu dulu. Ya saya nggak mengolok-olokkan, tak menghakimi orang kaya. Kita bukan orang kaya, bukan kaya. Kita itu kaya akan firman Tuhan. Untuk duniawi, ini yang dimaksud adalah duniawi oleh Tuhan. Di sini bahwa orang pemuda hadir. Saya tidak melakukan apa yang sama Tuhan, tapi kesempurnaannya persembahkan segala harta kekayaanmu. Ikutlah baru kamu sempurna. Dia menghindar. Makanya Tuhan Yesus seperti apa yang dibacakan oleh Mas Andi tadi. Sulit masuk surga. Banyak Bapak Ibu di perjalanan lama sudah
banyak juga contoh-contoh Raja Yehuda dengan kesombongan mengambil semua harta kekayaan cukai dari rakyatnya, akhirnya kerajaannya terkaya. Tuhan menurunkan Nabi Yeremia yang tadi itu bagaimana Tuhan masuk surga habis sampai keturunannya tidak bertahan tempat tahta Allah muka. Itu kejadian lama. Kejadian baru yaitu tadi karena pemuda tadi ingin sempurna. Manusia tidak ada sempurna, Bapak. Tidak mungkin. Jadi makanya orang kaya itu belum tentu masuk surga ya, karena itu yang disebut orang kaya, Bapak Ibu, seperti hakim itu kapan hari itu berapa itu? Triliunan. Kalau percaya dengan Tuhan bisa nggak masuk surga? Itu yang disebut orang kaya, yang punya usaha pribadi, tambang apa itu, timapan itu yang dimaksud orang kaya. Kita ini bukan kaya dunia, kita ini kaya akan firman Tuhan. Itu bisa masuk surga, Pak Ibu. Terus saya tanya Bapak Ibu, kalau orang sudah kaya begitu, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu menunjukkan Bapa kami yang surga. Kalau sudah kaya, monggo Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan yang tidak kudus. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya. Terus yang kaya-kaya itu Bapak, itu doanya gimana? Doanya gimana Bapak? Nggak butuh. Sudah berlebihan, gitu. Nggak butuh. Mama, ya bukan hati ya. Maka kalau mengenal Tuhan, bisa akan masuk surga. Karena orang kaya, banyak kaya itu belum tentu hasil kekayaan itu halal. Makanya Yesus menulis dan firman Tuhan, orang kaya belum tentu masuk surga, yaitu karena kekayaan dunia itu tidak halal, ngambilnya dengan cara curang dan tidak pernah mempersembahkan kebenaran, begitu ya. Lupakan Tuhan akhirnya. Nah, terus pernah berdoa untuk doa Bapa kami, bukan kita menghakimi atau kita itu Pak dipikiran saja. Begitu Bapak Ibu. Itu mungkin bisa sampaikan Pak Rio. Kita ini kaya akan firman Tuhan. Makanya kita orang terpilih, kita tetap bersyukur kesederhanaan kita ini diperhatikan oleh Tuhan, dan persembahan tubuh jiwa kita ini yang juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Manusia tidak ada sempurna, pasti ada cacat dosa. Untuk itu kita bersyukur bisa doa pagi bersama, kita bisa hadir dan sehat, karena tanpa sehat tidak ada apa-apa. Itu bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk dukungan pada pagi ini. Semoga kita menjadi orang yang kaya, bisa masuk surga, tapi dengan kaya iman, kasih, dan kaya dengan rendah hati. Matur nuwun, Gusti berkahi. Firman-Mu yang sungguh bisa membuka hati kami, dan kami bukan hanya untuk berbicara, namun kami harus bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami anak-anak. Itu dan kehendak hati kami. Mohon ampun bila kami punya salah dan dosa. Biarlah kami tetap untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin bisa. Shalom. Selama saya mengikuti doa pagi hampir 4 tahun, 2021 sampai sekarang. Hari ini saya lihat sejarah baru, di mana mantan ketua KPK membawakan firman Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi, ketua KPK sebagai pembukanya dan sekretaris kesaksian.
Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang barusan Pak Sis bacakan, yang kedua Matius berapa Pak? Roma 12. Yang saya ngambil yang Matius. Oh, Matius 19 ayat 23. Memang itu saya pernah alami, saya pernah kesaksian di sini. Jangan sampai Pak, semakin Bapak Ibu kita mengejar kedagingan kita, keduniaan kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Saya pernah alami itu semua. Begitu saya ditegur Tuhan, saya dapat satu ayat yang diambil dari, kalau tidak salah, Wahyu pasal 3 antara ayat 19 atau 20. Di situ Tuhan mengatakan, barang siapa yang barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar, maka itu relakan hati untuk bertobat. Bagi saya, Tuhan masih menegur saya, bukan menghajar saya. Makanya lebih baik saya ambil kesempatan itu dan kembali kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, kesaksian saya terjadi pada beberapa tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar satu peristiwa yang terjadi di SMA Hang Tuah, di mana terjadi kecelakaan di dalam halaman sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar SMA Hang Tuah di sini. Peristiwa itu terjadi pada anak saya. Ini saya ceritakan kebaikan Tuhan yang setelah saya kembali kepada Tuhan, saya duduk merenungi betapa terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kalau kita duduk merenungi kebaikan Tuhan, kita akan menangis sendiri dan kita akan memohon pengampunan dari Tuhan. Peristiwa itu terjadi pada anak saya, di mana kecelakaan itu menimpa di dalam sekolah yang pada saat itu waktu istirahat. Mungkin Bu Magda mungkin rumah dekat situ bisa tahu peristiwa itu. Kok bisa terjadi tabrakan di dalam halaman sekolah? Kan tidak masuk akal. Di jalan raya oke, tapi di halaman sekolah kan tidak mungkin. Apalagi Hang Tuah kan udah angkatan laut. Pada waktu itu saya lagi di rumah. Posisi saya di rumah, saya tiba-tiba dapat telepon. Saya ngangkat. Ternyata telepon itu dari rumah sakit. Maaf saya mitra keluarga. Mereka memberitahukan, ini mohon maaf, ini bapaknya Gilbert. Saya bilang iya betul. Mohon maaf, kita dari rumah sakit mitra keluarga. Kira-kira bapak dan ibu kalau begitu mendengar anak bapak dan ibu diberitahu rumah sakit, bagaimana Pak? Apa perasaan hati bapak ibu saat itu? Saya betul-betul kekhawatiran langsung muncul luar biasa. Waktu itu saya belum kembali kepada Tuhan, saya masih berjalan, tapi rasa khawatir sama anak ada. Saya bilang betul, kami mohon Bapak kalau bisa ke rumah sakit sekarang. Pak, saya langsung angkat, mohon maaf saya langsung pakai sepeda motor, saya lari juga. Maksudnya saya berkendara juga sudah tidak pikir lagi mungkin nabrak orang atau tidak, saya juga nggak pikir lagi. Yang penting saya bisa lihat kondisi anak saya. Sampai di rumah sakit mitra keluarga itu ada teman-teman sekolahnya, ada guru, semua pada di ruang ICU. Jadi waktu datang, saya bertanya, anak saya bagaimana sama suster? Oh sebentar Pak, anak Bapak lagi di ICU. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika mendengar anak Bapak? Saya langsung lemas. Gurunya datang, Pak, tabahkan hati Bapak. Tambah daun lagi Pak, tambah daun. Waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong, berdoa di dalam hati saya. Tuhan Yesus tolong, darah Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Padahal saya ini orang lupa, tidak pernah pikir, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah datang ke gereja. Datang ke gereja 1 tahun mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin 3-4 kali saya datang ke gereja. Yang saya pikirkan cuma kedagingan dan keduniaan saya. Bagaimana saya mencari uang untuk keluarga, untuk kehidupan saya. Ada beberapa saat
Anak saya keluar dengan jalan dalam keadaan normal. Teman-teman sama gurunya kaget melihat dia. Langsung dia menghampiri saya. Saya langsung peluk dia sambil menangis. Kamu nggak apa-apa nih, nggak ada apa-apa. Teman-teman dan gurunya datang ke menghampiri dia. Aldo, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sama sekali. Saya nggak ini. Loh, kamu masuk di ruang ICU bagaimana? Saya diperiksa. Saya di proses segala macam, tapi tidak ada masalah apa. Saya dapat kesaksian dari guru dan teman-temannya. Pak, mohon maaf, justru teman perempuannya yang parah, di mana tulang ekornya patah. Itu kalau seandainya waktu itu berita bisa diviralkan lewat handphone, pasti viral. Dan mohon maaf, kejadian itu saya tidak menyinggung orang, saya tidak ini, yang menabrak keponakan seorang jenderal yang terjadi di dalam sekolah. Tapi itu waktu sudah berlalu, saya tidak. Dari guru dan teman-temannya ngomong, Pak, justru Aldo paling parah. Kok kenapa temannya yang parah? Karena pada waktu dia ditabrak, anak saya waktu itu berjalan, dia ditabrak dari belakang. Anak saya, menurut guru dan teman-temannya, anak saya itu terlempar sekitar 2 meter. Langsung dibawa, terlempar, langsung jatuh, agak kesadarkan diri, langsung dia dibawa ke rumah sakit. Tapi itulah, saya melihat betapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan itu waktu saya duduk merenungi. Kok bisa anak saya diselamatkan tanpa sedikit pun luka yang dialami? Dan kejadian itu ternyata yang tabrak, orang yang tabrak itu ternyata pernah kontrak rumah di sebelah, persis di rumah saya, sebelah rumah. Memang dia seorang keponakan, anak seorang keponakan dari seorang jenderal. Saya tahu, dan orang itu juga, maksudnya jenderal itu juga tinggal di perumahan saya. Tapi puji Tuhan saya dengan dia baik-baik saja. Dan waktu kita pergi ke, dalam arti bertemu dengan pelaku, dengan keluarganya di sekolah, mamanya begitu melihat saya, mamanya kaget. Loh Pak, anak Bapak bagaimana? Saya siap bantu. Saya tidak apa-apa. Tapi tolong perhatikan teman anak saya yang perempuan itu. Dia mengalami patah tulang. Mungkin pada tulang belakang, tulang ekor. Mungkin peristiwa itu menjadi satu renungan yang baik bagi saya di dalam hati. Saya satu orang tua, saya mengaku jujur, saya satu orang tua di dalam merawat anak saya. Mungkin saya kurang kasih sayang. Di mana waktu itu awal pertama memang saya harus kerja untuk menghidupi keluarga saya. Dan dengan peristiwa itu, dengan Tuhan menegur saya kembali, saya bisa melihat betapa besarnya kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan saya. Makanya saya pesan, jangan, orang kaya boleh kaya, tapi harus kaya dengan belas kasih. Ketika kita kaya, kita harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, karena banyak orang masih membutuhkan kita. Karena saya waktu itu, walaupun ini masih ada belas kasih, cuma pikiran saya pagi bangun sampai malam hanya isi dengan keduniawian, kedatian. Bagaimana saya harus kaya dan kaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menegur saya dengan caranya Tuhan. Akhirnya saya sampai saat ini. Saya bisa banyak sekali yang saya melakukan di luar kehendak Tuhan. Nanti saya akan buka semua. Ada satu kebiasaan buruk saya yang saya lakukan dari SMP kelas 1 sampai tahun 2021 yang saya keputuskan kembali ke Tuhan. Kebiasaan itu bisa saya hilangkan dalam arti bekerja di dalam saya. Termasuk, mohon maaf Pak Sis, termasuk salah satu rokok. Bukan dari saya. Kalau bukan Tuhan yang membendung keinginan saya tetap merokok. Tapi karena Tuhan membendung keinginan saya berhenti merokok. Itu saja Bapak Ibu. Saya mohon, mari tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat besar. Saya cuma melengkapi saja Bapak Ibu. Tertarik dengan apa namanya tadi ya, Matius 19 ayat 23. Itu kan lebih mudah seorang kaya, apa? Orang kaya sulit masuk kerajaan surga gitu ya. Di ayat berikutnya kan
Tuhan Yesus mengumpamakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang lain masuk kerajaan surga. Nah, saya ingin membagikan itu saja untuk tambahan pengetahuan kita bersama. Jadi ada dua tafsir yang umum untuk menyebut lubang jarum ini. Gitu. Tafsir pertama yang banyak dipakai juga adalah itu merujuk pada pintu gerbang di Yerusalem. Itu jadi ada mungkin tipikal kota kuno pada saat itu gitu. Ada pintu gerbang yang besar, kemudian ada yang kecil di sebelahnya. Dan itulah yang disebut lubang jarum. Dan kalau onta itu kan biasanya dipakai untuk membawa beban. Kalau onta itu membawa beban, dia tidak akan bisa masuk lubang jarum itu. Jadi bebannya harus dilepaskan dulu baru bisa masuk lubang kecil itu. Nah, ini menggambar Jadi dianalogikan bahwa seorang kaya itu harus melepaskan perhatian terhadap kekayaannya dulu, begitu baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Mungkin itu tafsir yang pertama yang juga umum diikuti gitu. Kemudian yang kedua, saya ngerpek dulu sebentar. Dari kalau kita mencermati dalam Alkitab itu banyak sekali tulisan yang gede. Kita tahu bahwa Alkitab itu kan ditulis orang gitu ya. Jadi dan sebagai produk budaya, produk sastra, Alkitab itu juga banyak bersinggungan atau berparalel gitu dengan karya sastra pada saat itu. Jadi saya lepas aja deh. Jadi itu ungkapan, jadi menggambarkan binatang yang besar kemudian masuk dalam lubang jarum itu adalah ungkapan sastra yang umum di Timur Dekat kuno pada saat itu. Ya, untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil. Bahkan jadi ungkapan onta masuk lubang jarum, gajah masuk lubang jarum itu juga bisa ditemui di karya sastra sekuler pada saat itu, di zaman yang sama. Bahkan ada ungkapan yang hampir mirip. Bentar, saya bacakan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu juga dipakai. Ya, ada ayat di dalam Al-Quran surah 7 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya, sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula masuk surga, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi ada dua tafsiran yang umum yang dipakai untuk Matius 19 ayat 20. Itu saja. Jadi untuk sanggup kita bersama untuk nambah pengetahuan. Atau